Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua. Baik ya, tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada pembahasan substansi, yaitu pertemuan kelima. Baik, di sini sebenarnya pembahasan substansi ini tidak terlepas dari pembahasan term yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi mengingat kembali ya, term itu apa sih? Nah, term adalah susunan yang terdiri dari subjek dan predikat. Term ini bisa ada yang term yang simple atau sederhana, dan ada juga term yang panjang atau lebih luas. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Hari ini kita bahas pada substansi. Jadi, substansi itu apa sih? Ketika kita membincang substansi, pasti yang terlintas di pikiran kita tentunya yaitu substansi itu apa? Isi. Seperti itu ya. Nah, pengertian dari substansi merupakan suatu hal yang terlepas dari hal-hal lainnya. Misalnya apa? Meja, kursi, rumah, negara. Ini kan sesuatu yang berdiri sendiri, terlepas dari hal-hal lainnya. Dan pembahasan substansi ini sejatinya berkaitan erat dengan term ya, yang sudah saya sebutkan tadi, mengingat substansi merupakan salah satu kategori dari term. Ya, jadi ini bertalian ya antara substansi dan term. Nah, jadi sebagaimana term predikabilia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada genus, yang kedua yaitu spesies, yang ketiga diferensia, yang keempat propium, dan yang kelima adalah aksiden. Nah, kelimanya ini nanti kita akan bahas selanjutnya ya, kita bahas lebih mendalam pengertian dari genus, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Pertama ya ini genus atau jenis. Jenis ya, misalnya apa? Genus ini jenis, misalnya golongan logika, etika, estetika, epistemologi. Genusnya adalah cabang filsafat. Ya, jadi misalnya ya ada logika, etika, estetika. Ini kan merupakan jenis-jenis atau genus dari cabang filsafat. Jadi filsafat ini membahas tentang logika, etika, estetika, seperti itu ya. Jenisnya. Jadi yang disebut dengan genus yaitu jenisnya. Ya, jenisnya, jenis dari filsafat ya ada logika, etika, estetika seperti itu. Kemudian spesies atau golongan merupakan himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya, sehingga dapat memisahkan dari golongan lain. Misalnya apa? Genus ilmu, yaitu spesiesnya berupa ekonomi, politik, hukum, geografi, dan lain. Ini genusnya ilmu. Spesiesnya adalah ekonomi, politik, hukum, dan geografi. Kemudian, diferensia atau sifat membeda, yaitu membedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya apa? Term kursi, diferensianya apa sifat pembedanya? Ya, kursi ini adalah tempat untuk duduk. Misalnya apa? Term pintu, yang membedakan apa? Diferensianya apa? Nah, pintu adalah tempat untuk kita keluar masuk rumah, misalnya seperti itu. Kemudian propium atau sifat khusus, ya ini sifat yang melekat pada hakikat suatu diri sehingga dimiliki oleh semua anggota. Misalnya apa? Berpolitik, berkehendak bebas, dan bersifat sosial. Nah, ini merupakan sifat khusus. Ya, sifat khusus ya, propium. Kemudian yang terakhir ya ini accidents. Aksiden adalah sifat kebetulan. Sifat kebetulan yang tidak dimiliki seluruh anggota golongan. Misalnya apa? Bergolongan darah B. Oh, kebetulan ternyata golongan darahnya adalah B. Bergolongan darah A.
kebetulan golongan darahnya adalah A. Bergolongan darah O. Nah, kebetulan golongan darahnya adalah O. Berambut pirang. Nah, kebetulan rambutnya pirang. Berambut merah. Kebetulan rambutnya adalah merah. Berambut hitam. Kebetulan rambutnya adalah hitam. Dan berkulit putih. Bisa jadi sebagian juga berkulit sawo matang misalnya. Bisa juga berkulit hitam. Seperti itu ya. Ini termasuk sifat-sifat dari suatu kebetulan atau aksiden. Baik ya, pembahasan kita hari ini terkait dengan predikabilian ya. Sebenarnya ini term ya. Nah, ini ada 5 ya, tadi genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden. Tentunya ini dapat mempermudah teman-teman dalam melakukan penggolongan-penggolongan. Seperti itu ya. Hakadha mini, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.